Oh, gua sih jujur melihat seperti ini apalagi dengan Granger ya. Aku lebih jujur untuk King sih. Walaupun sebenarnya power spike dari OP ini 5 menit awal kayaknya udah lebih solid daripada di game yang sebelumnya. Tapi Kings dia back again ada Rafaela. Jadi menurut aku dia bakal nempel banget sama K-Dot. Dan kita akan melihat lagi dan lagi K-Dot ditempel sama Bubu di game yang kedua Goni dan juga Momo-chan. Yes, dan kita langsung saja memulai untuk game yang kedua antara OP dan juga Kings. Kali ini masih dengan meta flame shot dari Crit, langsung memberikan damage di area midnya ke arah seorang Kyle dengan Kaguranya. Sementara Newt udah cukup low juga di area bawah, harus berhati-hati tentunya. Dan kali ini OP dari OZN1 bakal coba untuk diharus, dan ini ngeganggu banget dari dua support yang sudah dikantongi oleh teman-teman dari Kings Esport B. Justru kita ngelihat harusnya OP lebih lebih stabil gitu loh di 5 menit pertama, tapi malah dengan playstyle yang sama dari Kings mereka masih mau ngerusut, dan bahkan ini mahal banget karena OP masih dari OZN1 ya masih level 1 nih B. Iya, ini entah kenapa kayak Kings tuh punya mindset, wah mereka udah kalah tuh game 1 dengan playstyle mereka yang harusnya agresif, malah kita agresifin balik. Ya udah game 2 kita kenain mentalnya aja kali ya, kita tabrak lagi. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Kings gitu loh. Mereka nabrak, kayak wow, mereka bawa Rafaela dan mereka nabrak gitu loh. Kalau ini mid lanernya adalah fighter, aku setuju. Tapi mid lanernya crit-nya pakai match typical burst damage yang emang dia membutuhkan itemization Parsia, bener banget Gon. Jadi menarik banget untuk melihat Kings dengan mindset seperti ini. Jadi dia mainin gak cuma dari main gamesnya, tapi dia mainin juga dari mentalnya. Dia coba, ayo stabil gak lu dengan playstyle seperti game yang tadi, dengan draft yang bisa dibilang tidak terlalu berbeda jauh, apalagi ada setuppernya Kufra. Tapi lu bisa nggak untuk menahan gempuran kita nih pada datang kan Let's Go. Iya, benar banget. Dua member sudah memasuki lahan dari OZN1, dan bahkan kita lihat di sini Kyle sudah mulai ikut memberikan damage ke arah Bubu, dan flame shotnya berhasil connect dan Rafaelanya harus tumbang. Tetapi kita lihat perbedaan rotasi atau junglernya. K-Dot sudah level 4 dan Ozzy juga sama level 4 yang ternyata baru level 4 ya. Kirain dari segi rotasi K-Dot mengungguli jauh, tetapi kita lihat di sini Erchan sudah mulai diberi poking damage nih si Momo. Iya, dan bahkan kali ini dari teman-teman Kings mereka mau berfokus untuk ngedapetin objektif total mereka yang pertama yang bakal menjadi tumpuan tentunya. Tapi Bubu udah mulai terkena Tyrant Revenge dari seorang Erchan, dan bahkan lihat critnya di area belakang. Masih coba untuk mengusir pergerakan dari OP, tapi OP masih bisa mendapatkan total mereka yang pertama dari OZN1. Bakal coba untuk mengharas, dan bahkan dari Newt-nya mencoba untuk menumbangkan seorang Faziano, tapi masih belum berhasil dari teman-teman Kings kali ini. Dan flame shot dari Crit. Kena. Ini Critnya bener-bener ngeri banget, kena, dan bahkan OZN1 gak dikasih recall, dan bahkan ditumbangkan di area atas. Goni, what? Bener-bener agresif dari Kings. Udah di flame shot, langsung wings by wings, langsung Phobiusnya nggak bisa kemana-mana, dan alhasil Phobiusnya harus tumbang untuk yang kali pertamanya di Land of Dawn game kedua kali ini. Tapi kita lihat di sini OP Kupranya sudah mulai ngecar Siren Rage dikeluarkan, tetapi tampaknya sudah cukup untuk men-take down seorang Bubu. What a play dari OP sebenarnya, si Momo. Iya, dan memang sebenarnya ini entah kenapa Crit kayaknya ngeri banget deh. Dia bener-bener kayak kasih tunjuk kalau oke, gak semudah itu kamu pergi ya. Kalau kalian low, siapapun yang low tuh kayaknya bakal dikejar ya sama Crit, karena kita tahu mobilitas dari Parsia ini juga cukup tinggi gitu loh. Dan bahkan Fazi pun gak dikasih untuk nge-scale itemnya. Dan masih dipukul mundur juga dari seorang Erchan, meskipun tadi kalau kita lihat dari Tyrant Revenge-nya benar-benar masih on point. Sempat terkena beberapa member dari Kings. Tapi ini kalau diperhatiin ya, K-Dot-nya bener-bener free banget. Dia farm, gak ada yang gangguin sama sekali. Dan bahkan ini dari Kings mereka mainin rotasi untuk dua mid-nya berjalan ke area atas dan juga ke area bawah. Jadi rotasi bener-bener dikontrol banget sama teman-teman dari Kings Esport, Goni. Yes, benar-benar dikontrol. 4 member sudah berotasi ke arah atas. Di sini Fazistain menjadi target, tetapi nampaknya Fazistain menggunakan Demonic Force-nya belum berhasil memberikan pressure yang ia inginkan. Kita lihat di sini memasuki menit yang keempat. Situasinya menurut kacamata Profesor KB seperti apa? Aku melihat bagaimana konsistensi dari Kings Esport ini, gempurannya kayak nggak berhenti-berhenti. Lihat OZN1 bener-bener ditempel terus sama Neon, levelnya bahkan sampai bener-bener disamain, walaupun
bisa kita lihat dari Kedotnya sendiri juga levelnya tidak jauh berbeda. Namun Ercan, dia yang selalu ngedinai rotasi, dia bagus banget sebenarnya. Namun balik lagi, kalau seandainya Ercan melakukan setup inisiasi dan dia dapetin momentum, gak di follow up, itu bakal sayang banget. Jadi OP menurutku ketika once Ercannya, Ercannya udah dapetin momentum, menurut aku biar nggak rugi, all in aja udah, nggak apa-apa. Karena apa? Karena hero dari OP juga emang di setup untuk all in. Let's say sekarang contohnya gue. Bener banget, Bubu di situ terpaksa menggunakan flicker dan feather strike diberikan untuk menzoning player dari OP, tetapi tampaknya kedua tim masih belum ada yang tumbang, cukup disiplin. Tapi kini kita lihat pergerakan yang cukup agresif dari OP, mengetahui export yang sudah masuk. Selo di sini menjadi target yang cukup empuk, akankah dia ter-take down? Tetapi tampaknya masih cukup gesit untuk melakukan recall di sini, Momochan. Iya, dan bahkan ini kalau kita lihat dari poin killnya ya, ini masih 2 sama gitu di 5 menit pertama. Memang sebenarnya nggak terlalu banyak skirmish, nggak terlalu banyak team fight, tapi Kingsnya masih mencoba untuk memberikan poke damage aja, kasih pressure ke arah teman-teman dari OP. Apalagi mereka juga sebenarnya harus berhati-hati sih sama inisiasi yang bisa aja muncul dari Ercan. Jadi bakal menjadi pertukaran turret sepertinya di area atas dan juga di area bawah, karena Selo di sini masih mencoba untuk dipukul mundur, dan bahkan ada satu Phantom Execution yang langsung di-pop up dari OZN1 hanya untuk menumbangkan Selo di area atas dan bahkan mensecure turretnya di area atas juga, Gun. Yes, kita ngelihat di sini Crit menjadi target, tetapi tampaknya K-Dot ada sedikit salah posisi. Alhasil Lance Insanity dan juga Lancelot berhasil menumbangkan seorang K-Dot. Kita lihat di sini Kings meskipun nyaris saja mendapatkan turret di bagian tengah, tetapi harus dibayar sama nyawanya K-Dot, dan itu menurut gue rugi banget. Kita lihat di sini 5 member sudah mengisi mid lane. Mereka mau mid turret. Nude di sini menjadi frontliner, harus terpukul mundur. Kita lihat di sini Feather Airstrike-nya belum on, tetapi untung saja bagi Kings mereka berhasil clear wave di bagian tengah, Momochan. Iya, dan kalau kita lihat juga di sini dari seorang Selo benar-benar diharas banget, karena mereka tahu gitu Selo ini tipe yang scaling yang bisa banget jadi sandbag untuk teman-teman dari Kings nanti di area late game-nya ya. Jadi nggak mudah sebenarnya dari OP kalau misalnya mereka harus berurusan dengan seorang Esmeralda di area late game-nya, karena ini shield-nya bisa banget diabsorb sama OP sendiri. Dan kita tahu juga sebenarnya ini dari Fazisten pun menjadi apa ya, menjadi satu counter juga tentunya untuk Benedetta. Jadi memang cukup baik dari OP sendiri untuk di game yang kedua, dan bahkan K-Dot yang masih bisa untuk mendapatkan kompensasi setelah tadi tumbang di area midnya. Tapi ternyata Bubu kali ini bakal pikir mundur karena ada niat yang mencoba untuk mengharas dan bahkan memukul mundur teman-teman dari OP sendiri. Selo di bagian depan kali ini kayaknya bakal tumbang dari Crit sendiri, mencoba untuk men-stun dengan ada Curse of Crow, tapi Selo harus mundur. Gak bisa karena ada Ercan yang langsung menumbang, tapi di sisi lain niatnya benar-benar diharas habis-habisan oleh teman-teman dari OP, dari Fazisten. Cukup pede dengan Demonic Force yang dia punya, dan K-Dot mau gak mau dia harus dapetin kompensasi atas kehilangan 2 member di area bawah tadi, Gun. Yes, bener banget. Turret dan juga purple buff sudah diamankan oleh seorang K-Dot. Tapi kalau kita ngintip dari item nih, beda dari kacamata Profesor KB. Seperti apa? Tapi tunggu dulu, di sini Lancelot dan juga junglernya dari Granger sudah bertarung, tetapi kini keduanya cukup gak mau terlalu komit. Mereka cukup sabar, mengetahui skill resource sudah kebuang. Mereka pun langsung mundur bareng-bareng. B, item B. Itemization ya, aku bisa bilang K-Dot wise banget pemilihannya. Dia langsung milih Hunter Strike dan juga Endless Battle. Di sini dia udah melupakan yang namanya War Axe di Marshman. Karena menurut aku setelah di nerf, setelah di adjust demikian rupa, War Axe emang lebih cocok untuk hero yang bertipikal assassin atau bahkan fighter. Namun di sisi lain kalau misalnya kita melihat dari OZN1, dia udah punya War Axe, jadi dia harus lebih berhati-hati juga untuk seorang K-Dot-nya. Bener banget, tadi smart pick off dari teman-teman Opinion, tidak bisa kemana-mana. Ganking yang efektif, tetapi kita lihat di sini Bubu terkena Yin yang overturn kan, tetapi tampaknya Feather Airstrike ke arah Kyle, memukul mundur dan K-Dot langsung secure kill pointnya. What a play, 1-1 Benedetta dan juga Kyle. Kita lihat di sini Selo menjadi sosok frontliner dari King. Mereka masih mau lebih akan ke OP. Komit juga tim fightnya, tetapi tampaknya OP mereka lebih sabar dan lebih nggak mau, lebih milih untuk yang namanya bertarung di sini, Cimomo. Ya, dan kalau kita lihat pun sebenarnya ini memang masih mencoba untuk menahan terlebih dahulu ya. Dari kedua tim masih mencari momentum, terutama untuk OP yang mungkin nungguin momentum dari seorang Ercan di sini dengan Tyrant Revenge-nya. Dan kalau kita lihat ini K-Dot
harus berhati-hati juga dengan positioningnya karena aku merasa dengan adanya KDA dari Newt ini 021 ini Newt pun sebenarnya agak susah masuk karena sebenarnya dia bisa aja dikejar sama Fuzzy Stain yang kita tahu ini obvious natural counter dari Benedetta sendiri. Jadi menurut aku kayak memang harus diperhatikan untuk positioningnya dari King sendiri, apalagi kalau misalnya Tyrant defense-nya connect kayak gini, ini bahaya banget. Dan untungnya dari Selo masih bisa mundur dan masih bisa dipukul mundur juga oleh Creed karena adanya satu Feather Aspect. Tapi sisi lain Newt-nya masih mencoba untuk mengejar ke arah teman-teman dari OP Sport di sini, dan bahkan Selo pun mencoba untuk melakukan zoning terlebih dahulu karena udah ada Lord by Fruity Sosro yang bisa diamankan mungkin nanti sama teman-teman dari Kings Esport di sini, Goni. Yes, benar banget. Tapi tampaknya di sini mereka tidak mau terlalu tergesa-gesa menuju arah Lord. Mereka masih mau sabar mengetahui 5 member masih berdiri. Tetapi kini OP sudah mengisi arah mid lane. Mungkin mengincar turret di bagian tengah, mengetahui K-Dot berada di bagian atas. Kita ngeliat di sini Bubu menjadi terkena poking damage. Tetapi tampaknya lagi dan lagi OP belum mau terlalu komit. Oh, 3 melawan 2 lah, Insanity di pop up. K-Dot harus tertumbang di war kali ini. Kita melihat di sini 2 member bahkan. K-Dot dan juga Bubu menjadi korban dari teman-teman Kings. Tetapi kini Selo harus berhati-hati meskipun dia sangat kuat. Belum tentu ada fall off damage. Oh my god, yang overturn-nya langsung menghilangkan Farsa di Land of Dawn. Kita ngeliat di sini, Kyle akankah dia ter-take down untuk kompensasi sedikit? Yes, 1/3 untuk saat ini. Tetapi Selo 1/4, 2/4. Lord sudah diamankan oleh Lancelot, tetapi tampaknya di sini Newt juga harus hilang. 4 member sempat hilang dari Kings dan kini Selo berdiri sendiri mencoba untuk mencari kompensasi ke arah Ercan. Akankah dia dapatkan? Tetapi tampaknya di sini OZN1 masih cukup tangguh untuk kabur, dan bahkan Selo harus berhati-hati. Tetapi tampaknya di sini Tarennya sudah dikeluarkan, tetapi tampaknya dia bocang. Belum ada lah Insanity sudah, tetapi tampaknya belum dikeluarkan. Kita lihat di sini cover dari Kings. Mereka hanya untuk menjemput seorang Selo, Momochan. Itu kalau aku udah sempat bilang ya, ini positioning tuh penting banget dari K-Dot. Jangan sampai dia ke pick off, dan bahkan bisa dibilang kayak K-Dotnya justru malah ke pick off pertama kali bersama dengan Bubu. Membuat team fight dari teman-teman Kings tentunya jadi timpang, dan bener-bener free Lord banget buat teman-teman dari OP meskipun memang baru Lord pertama. Tapi itu kalau misalnya nggak ada Selo ya, dan Selonya tumbang, ini sebenarnya dari OZN1 dan bersama dengan teman-teman dari OP, mereka bisa ngedapetin objektif turret dan ngejar poin ketertinggalan dari segi network juga nih, Be. Ya, kalau misalkan tadi seandainya Lordnya bakal bener-bener langsung destroy the turret, menurut aku itu bakal bagus buat OP. Tapi untuk yang sekarang, mereka masih bisa melakukan defense dari Kings. Artinya mereka benar-benar masih memiliki stronghold di bagian backline yang sangat amat kuat. Back again, mereka bawa Farsha, mereka punya high ground. K-Dot, dia juga bisa nembakin dari jarak jauh dengan Sonatanya, dan Newt, dia melakukan tugas lain, dia melakukan speed push, dia mencari satu buah space agar nanti bisa dimanfaatkan juga farmingannya untuk seorang K-Dot. Karena tadi di fight Lord itu OZN1 bener-bener beruntung banget ketika killing spree-nya ke-trigger, ketika dia mendapatkan last hit, mendapatkan kill, yang artinya dia bisa fight over and over. Jadi dia gak cuma fight 1 kali, dia fight 2 kali bisa, makanya dia bisa sempat nahan dari Selonya juga di bagian mid lane. Dan kali ini fightnya bakal berlanjut, Momochan. Iya, kalau kita lihat justru K-Dot nih harus berhati-hati banget sih setiap boost yang dia lewatin, dan ini bakal menjadi PR tentunya untuk rumor-rumor dari Kings. Sementara kalau kita lihat Selo di bagian depan mencoba untuk menumbangkan Kyle di sini dengan adanya satu Yin yang overturn yang sudah pop up dari seorang Kyle. Dia nggak sanggup juga untuk menumbangkan Selo karena Selonya yang seperti tadi aku udah bahas, ini bakal menjadi kesulitan sendiri tentunya untuk OP dalam menumbangkan Selo yang kita tahu Esmeralda di bawah ke arah menit 13-15. Ini dia bakalan enak banget menjadi sandbag dan bahkan frontliner untuk teman-teman dari Kings. Dan yang pastinya adalah kunci kemenangannya menurut aku sih, Be, ini jangan sampai K-Dotnya keculik sendiri lagi sih. Harus benar-benar di cover sama teman-teman dari Kings Esport nih, Goni. Bener banget nih, player highlight dari tim OP nih menurut gue, Momochan dan juga KB. Ada di Ercan, dia statistiknya 108, hampir 100% kill participation. Dan itu terbukti dia ngezoning, dia ngebuka, dia bahkan memberi backupan yang sangat bagus bagi timnya. Sementara kalau player highlight dari Kings itu untuk saat ini Selo, dia menggunakan Oracle dan juga Brute Force yang baru saja dia kemas. Dia udah pede untuk menjadi sosok frontliner dan bahkan merecoki komposisi dari tim OP nih, Be. Kalau menurut KB gimana? Ya, aku cukup setuju dengan sekarang hitungannya berarti ada 88% kill participation yang diamankan oleh seorang Ercan. Namun untuk sekarang balik lagi,
kalau udah late game kayak gini PR-nya udah bukan di Celo doang, tapi bagaimana Creed nantinya akan menjaga posisi yang ia miliki, karena jangan sampai Creed juga yang bakal ketangkap sama seorang Ercan. Back again, Ercan bakal benar-benar punya power spike untuk mengendalikan team fight, dan Kufra kali ini juga akan sangat sukar untuk ditumbangkan karena dia punya Immortal, dia punya heal up dengan pasifnya, dan dia punya Athena Shield. Jadi damage yang dihasilkan oleh Celo dan juga Creed gak bakal bisa tembus semudah itu. Iya, dan memang sebenarnya ini menurut aku kalau kita lihat dari net worth-nya ya, kedua jungler tadi sebenarnya OGN1 pun justru lebih unggul. Kayak dia lebih kaya dibandingkan K-Dot sendiri. Mungkin karena K-Dotnya juga udah ke pick off 2 kali, lalu OGN1 baru ke pick off sekali, dan memang sebenarnya coveran dari OP ke arah OGN1 di sini menurut aku lebih maksimal karena mereka punya Dede Bocang. Yang sekarang juga udah punya Immortality, Vazistain juga yang bisa loncat ke area belakang. Apalagi kita tahu tadi burst damage dari seorang Kyle dengan Dina Overturn ini perlu diperhatikan juga sama teman-teman dari Kings Esports nih, Goni. Bener banget, tapi tampaknya kini OP mereka butuh informasi sehingga mereka mancing dari Lord, dan ini Kings langsung masuk aja. Mereka langsung sedikit komit, belum terlalu komit, mengetahui mungkin satu member masih missing, tetapi tampaknya ini langsung dikomit saja oleh OP mengenai 2 orang dari Malaysia, dan langsung di follow up oleh teman-temannya Lancelot dan juga Lansing Sanity, berhasil men-take down 3 orang, dan bahkan di bagian belakang Kaguranya harus hilang 1 tuker 3, tetapi tampaknya kini OP harus mengincar ke arah Innovator Momochan. Dan kali ini bakal coba untuk masuk ke arah base dari teman-teman King sendiri. Maka coba ditahan oleh seorang Celo bersama dengan seorang Newt kali ini saja yang tersisa dari teman-teman Kings, dan masih bisa di defense meskipun harus kehilangan 1 inhibitor di area bawah, tapi mereka juga menukarkan dengan adanya Kyle yang tumbang. Tapi menurut aku ini masih cukup rugi karena Kings mereka mungkin agak sedikit sulit kalau mereka mau coba kontes ke arah Lord mereka yang kedua di sini, Goni. Lagi-lagi Ercan yang membuka, kini Celo menjadi target. Kita lihat di sini Xbox-nya akankah berhasil men-take down seorang Celo. Kita melihat di sini Nuja di bagian belakang. Meskipun OZN1-nya berhasil mengambil Lord, di sini malah Newt-nya yang terlalu agresif. Alhasil dia harus hilang 40 detik ke depan. Momochan dan juga KB. Kings Esports dengan high ground seperti ini, mereka akankah berhasil meng-defend Lord push yang dilakukan oleh OP di sini, KB? Wah, ini yang bakal menarik sekali kalau seandainya bisa ke defense sih. Tapi permasalahan utamanya adalah tidak ada Newt, tidak ada active final blow, tidak ada Celo, tidak ada yang nahan badan. Dan ini bakal ditabrak sih. Ercan dia bakal Tyrant Revenge asal-asalan ke belakang, dan dia bakal maksain untuk Tyrant Rage-nya bakal connect kali ini, Goni. Oke, Federasi sudah dikeluarkan. Ercan pun menjadi sandbag, dia harus keluar. Phobius-nya langsung gak pakai lama ke arah Farsa di sini, Momochan. Iya, tapi 6 detik lagi dari Nit akan muncul, dan bahkan Lordnya sudah mulai masuk ke area base dari King sendiri. Celo mencoba untuk menahan dan bahkan bubulnya bakal tumbang. Creed kali ini bakal coba diharas, dan kalau kita lihat dari OP mereka belum berhasil untuk numbangin beberapa member dari King sendiri, tapi dari Kings mereka masih bisa untuk mendefend meskipun harus kehilangan 1 inhibitor lagi di area mid. Tapi menurut aku ini adalah waktunya dari teman-teman King kalau mereka mencoba untuk mengharus, karena sebagian besar resource nya juga sebenarnya udah dipakai oleh teman-teman dari OP. Ini tinggal bagaimana dari Kings mereka benar-benar harus kalkulasiin respawn time-nya, karena menuju menit ke 18 ini kayak semakin sering mati, berarti ya respawn time-nya juga bakalan semakin lama. Kalau kita ngeliat juga Celo yang tadi baru aja respawn, kali ini dia harus tumbang lagi dan bahkan menunggu untuk berapa detik, sekitar 30-25 detik tadi untuk respawn lagi. Jadi menurut aku kayak ini harus berhati-hati banget dari Kings, jangan sampai mereka ke pick off, apalagi K-Dot-nya bersama dengan Celo, yang menurut aku Celo ini justru penting banget sih buat teman-teman dari Kings, karena dia salah satu sandbag atau bahkan bisa dibilang frontliner untuk teman-teman dari Kings. Kalau nggak ada Celo, menurut aku ini agak sedikit sulit. Ercan bisa masuk kapan aja nih, Goni. Iya, setuju banget. Federasi sudah dikeluarkan ke arah Ercan, tetapi tampaknya di sini Ercan berhasil mundur, dan bahkan backupan dari seorang Phobius ini langsung ke arah backline, dan Newt menjadi target bahkan unstoppable, dan Lansing Sanity dikeluarkan. Korek ketiga orang, Lancelot sudah masuk. K-Dot tidak bisa kemana-mana. Bubu menjadi target selanjutnya. Unstoppable diamankan, dan bahkan Godlike pun dan kini wipe out. Kings Esports tidak bisa berbuat apa-apa. Game yang kedua, OP mempush series ini ke arah game yang ketiga, Momochan. Iya, ini benar-benar luar biasa banget dari OP. Mereka terlihat berbeda banget di game yang kedua, dimana mungkin